Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, kita semangat, Allahu Akbar. Oke, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru ya. Tapi sebelum belajar, yuk kita belajar dulu. Silakan dipimpin doanya. Ya, berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke teman-teman, hari ini Bapak akan mengajarkan materi baru, yaitu materi tentang teori kecerdasan artifisial. Di sini ada yang sudah kenal atau ada yang sudah paham tentang kecerdasan artifisial? Itu Mbak. Belum. Oh, karena ini materi baru, oke, kita lanjut ke materi ya. Tapi sebelum ke materi, alangkah baiknya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita meninggikan bantu wajib Indonesia Raya. Ya semuanya disediakan berdiri. Indonesia itu tanah tumpah darah di sana jadi paman Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum masuk ke materi, coba tengok di sebelah kanan dan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada Pak? Udin. Oh, Udin, kemana Udin ya? Udin katanya dia sakit. Oh, sakit. Oh, kemalahan. Semoga Udin sudah sehat dan dia bisa kembali membentuk pembelajaran. Ya. Oke, untuk materi kali ini, Bapak akan mengajarkan materi konsep dasar kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman dapat mengetahui itu apa sih definisi dari kecerdasan artifisial, contohnya apa saja, terus bagaimana cara kita menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, untuk materi selanjutnya kita langsung ke materi ya, teman-teman ya. Nanti Bapak akan sampaikan saya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kecerdasan artifisial ini atau disingkatnya Bapak sudah buat peta konsep ini. Ada 4 peta konsep. Yang pertama, apa sih huruf A? Yang kedua, karakteristik A itu seperti apa sih? Yang ketiga, contoh-contoh A itu apa aja ya? Dan yang keempat itu bagaimana kita menyikapi penggunaan KA dan etika kita dalam proses penggunaan KA.
Kecerdasan artifisial atau KA adalah salah satu terobosan teknologi paling revolusioner di era modern. Pada dasarnya, KA adalah ilmu yang rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ini bukan sekedar mesin yang melakukan tugas otomatis, melainkan sistem yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenal pola, dan membuat prediksi atau keputusan secara mandiri layaknya kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu alat yang diciptakan oleh manusia untuk membantu proses keberlangsungan kita. Selain itu, KA adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. KA membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa harus diberitakan terus-menerus. Contohnya YouTube yang bisa merekomendasikan video yang kamu suka. Jadi kecerdasan artifisial dalam komputer itu tidak harus kita perintahkan secara terus-menerus. Kita perintahkan sekali dan komputer itu akan merekam apa yang kita butuhkan. Jadi sekali kita buka langsung mereka akan menampilkan apa yang kita dapatkan. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan artifisial. Di sini terdapat 4 karakteristik utama kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Yang kedua, mampu beradaptasi. Yang ketiga, bekerja berdasarkan algoritma. Dan yang keempat, mampu mengenali pola. Di mana belajar dari data itu merupakan fondasi utama KA, yakni sistem KA terus-menerus memproses volume data yang besar, belajar dari setiap informasi yang diterimanya. Semakin banyak data yang diproses, maka semakin baik dan akurat kemampuan KA tersebut dalam memahami dan merespons situasi. Yang kedua, mampu beradaptasi, sehingga KA didesain untuk tidak kaku. Mereka memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi atau input data yang baru tanpa harus diprogram ulang secara manual oleh manusia. Ini memungkinkan KA untuk tetap relevan dan efektif dalam lingkungan organis. Yang ketiga, bekerja berdasarkan algoritma. Hingga terlihat pintar, KA sebenarnya beroperasi berdasarkan serangkaian aturan otomatis dan logis yang kompleks. Algoritma inilah yang membantu KA dalam menganalisis data, menentukan dan membuat keputusan prediksi. Yang keempat, mampu mengenali pola, di mana salah satu kekuatan besar KA adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data yang mungkin tidak dilihat oleh manusia. Pengenalan pola ini sangat krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari rekomendasi produk hingga diagnosis penyakit. Nah, kira-kira sampai sini ada nggak mindset teman-teman? Apa sih itu kecerdasan artifisial? Kira-kira teman-teman sudah menggunakan belum ya? Tidak. Berhubungan dengan komputer memang. Iya. Kayak internet. Oke. Sebenarnya untuk kecerdasan artifisial ini terdapat 2 model. Ada yang mutlak, ada yang alifah. Di mana yang mutlak itu kita membutuhkan alat IT, laptop, komputer, gadget, dan kalau misalnya apa kita pembelajaran berdasarkan materi tanpa menggunakan alat-alat IT yang tadi. Kan dirimu suka main game. Itu termasuk ke tahap ya. Itu masuk ke tahap karena itu dibuat menggunakan kode coding. Ya, kalau tidak salah itu menggunakan aplikasi Scratch. Jadi kita bisa memindahkan atau menggerakkan si kontennya itu menggunakan tools tertentu. Ya. Iya kan seru banget kalau kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman main game, ingat dibatasi ya, karena main game terlalu lama itu bisa merusak kondisi mata. Oke, coba teman-teman di sini ada yang pernah menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT, Google Assistant, atau Gemini.
Dengan sekarang lagi ada viral tuh, ada yang bikin miniatur gambar, bikin miniatur di backgroundnya ada komputer. Oh, juga. Google juga termasuk KA ya, karena Google itu bisa menyimpan data apa yang kita cari, ya. Oke, kita lanjut ke mana selanjutnya. Nah, dari mana sih KA bisa belajar? KA bisa belajar dari data. Yang pertama, data itu bisa dari kita sendiri loh. Setiap kali kamu mengunggah foto, mengetik data atau merekam suara, kamu sedang memberikan data untuk KA. Contohnya tadi, ada yang menggunakan Google untuk mencari PR. Di situ tulis kata-kata kuncinya. Materi IPS tentang sejarah kepenjajahan di Indonesia. Nanti juga akan mencari di beberapa artikel akan di Jadi yang pertama itu data yang banyak. KA cerdas karena belajar dari data yang banyak dan gambar, suara, dan teks. Berikutnya, KA semakin pintar karena banyak data yang dipelajari sehingga KA semakin pintar. Contohnya Google Translate. Lebih akurat karena terus belajar dari teks yang dinyatakan banyak orang. Contohnya ini untuk pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris, kita menggunakan Google Translate. Apa sih arti dari apa kabar? Kalau tulisan dari kerjanya ke kamus, sudah aja jadi gimana? Itu ya, pakai Google Translate. Seperti itu, oke? Kita lanjut ke yang berikutnya. KA dapat beradaptasi dan memperbaiki diri. Nah, KA itu bisa memperbaiki dirinya teman-teman. Bagaimana caranya? KA bisa menyesuaikan diri dengan yang baru tanpa harus berubah programnya. Jika KA melakukan kesalahan, ia bisa belajar dan memperbaikinya sendiri. Contoh, aplikasi Google Maps bisa memberikan perkiraan waktu tempuh yang lebih akurat setelah banyak orang menggunakan. Sekarang banyak aplikasi Google Maps digunakan oleh driver ojek online, ya. Apa namanya? Kesana pada instan seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood itu menggunakan Google Maps, di mana Maps itu akan menunjukkan suatu titik sehingga kita dapat memanfaatkan Google Maps lebih akurat dan memberikan jalan-jalan alternatif. Seperti contohnya Bapak waktu kemarin pergi ke Jogja, Bapak belum tahu tuh daerah Jakarta tuh lewat mana. Bapak buka Google Maps, di situ kayak aja. Tujuannya Yogyakarta. Jangan lupa di kiri kita menggunakan motor, mobil, ya. Kalau misalnya menggunakan motor, tapi kita mau dari mobil, nanti kita akan dikasih jalur-jalur yang sempit. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, KA bekerja dengan algoritma. KA punya aturan dan langkah-langkah kerja yang disebut algoritma. Dengan algoritma, KA bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi berdasarkan data. Contohnya perakiraan cuaca. Misalnya, nanti besok hari Minggu aku mau ada tersebut, tapi hujan nggak ya kira-kira? Hanya udah gitu. Juga perakiraan cuaca tersebut di hari Minggu. Oh dia ada dulu. Kenapa bisa akurat? Karena KA dapat informasi dari data basic pusatnya ya. Selanjutnya mengenali pola dan membuat keputusan. Jadi KA bisa mengenali pola dan membuat keputusan. KA bisa menemukan pola tersembunyi dari data. Dari pola itu, KA bisa membuat keputusan otomatis. Contoh, Facebook atau Instagram bisa mengenali wajah yang baru di dalam foto. Kalau kalian buka Facebook, kalian lihat kan direkomendasikan seperti kemana? Itu hasil dari mengenali pola dan membuat keputusan sendiri tanpa kita cari. Pakai Facebook dan Instagram
merekomendasikan kepada kita. Teman yang mungkin tidak kenal, padahal sudah beberapa tahun yang lalu sudah ya, tapi muncul di kita. Oke, next selanjutnya, apa sih bedanya mesin cerdas dan mesin non cerdas? Nah, di sini ada dua teman-teman. Mungkin teman-teman mengenai mesin itu kendaraan atau alat yang menggunakan listrik. Nah, ini ada dua teman-teman. Bedanya mesin ada dua. Yang pertama mesin cerdas, yang kedua non cerdas. Gimana mesin cerdas itu adalah sistem yang berbasis kecerdasan artifisial, memiliki kapabilitas untuk belajar dari data dan pengalaman masa lalu. Mereka tidak hanya memproses informasi, tapi juga menggunakannya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga waktu belajar dari pengalaman, menggunakan data dan interaksi sebelumnya untuk memperbaiki diri dan membuat sesuatu yang lebih baik di masa depan. Contoh dari mesin cerdas adalah asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri yang belajar referensi pengguna mobil otonom atau yang sekarang mobil listrik yang lebih dikenalnya ya, smart car, mobil tingkat yang bisa autopilot itu, dan platform belanja online. Sedangkan mesin non cerdas adalah alat yang hanya bekerja sesuai dengan instruksi atau program yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh manusia. Hanya bekerja sesuai program, melakukan tugas yang sama berulang-ulang. Ya, contohnya seperti kalkulator, hanya bisa bentuk begitu. Juga bisa kalkulator digunakan bentuk ini translate. Contoh lainnya, remote TV hanya bisa mengubah channel, meraskan mengangkat volume dan mengganti menu lainnya. Yang berikutnya mesin cuci manual. Mesin cuci manual itu ada klik harusnya klik wash. Kembalikan, kita klik manual. Tapi kalau misalnya mesin cuci otomatis, kita klik sekali, otomatis mencuci, otomatis memilas, otomatis membersihkan. Latihan di rumah aku bukan orang dong bapak. Oh, Ini yang orang. apa? Mahal berarti kan latihan bilang sama aku. Boleh nanti bilang ke mama ya, misalnya rekomendasi tiap hari tulis oke. Oke. Nah selain itu ada juga berikut lainnya, contohnya rice cooker hanya bisa memasak nasi, tidak bisa dia memasak cake, memasak atau membuat masak air, tidak bisa. Jadi dia hanya bisa memasak nasi. Oke, selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ada bisnis nih yang bisa kalian kerjakan. Ya coba kalian kerjakan ya. Bapak pilih di grup ya. Kita coba. Ya banyak-banyak ya. Enggak, cuma sedikit kok doang. Ya, Bapak bisa cek. Silakan teman-teman dicek. Ya kalau dari Nah itu cara membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Jadi teman-teman sudah paham ya mana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, selanjutnya bagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja? Ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama tahap data. Jadi KA membutuhkan rekaman. Yang kedua KA membutuhkan pelatihan. Dan yang ketiga tahap ketiga itu adalah KA akan memprediksi hasil dari data dan melakukan yang dilakukan oleh KA. Selanjutnya kecerdasan artifisial generatif, mesin yang bisa bikin karya. Hal generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinil. Mereka tidak hanya menganalisis data, tapi juga menghasilkan konten baru seperti gambar, tulisan, bahkan musik. Ini membuka peluang tak terbatas untuk kreativitas dan inovasi. Nah, selain itu, kita juga harus berhati-hati dari teman. Ternyata KA itu memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Meskipun canggih, KA itu memiliki keterbatasan fundamental. Tidak bisa merasakan emosi, jadi KA itu nggak tahu kita tuh lagi sedih atau apa.
Jadi KA itu boleh kita disifat. Ya. Terus keterbatasan lainnya adalah KA itu bergantung terhadap data. Kalau kita memberikan data yang akurat, maka akan menghasilkan data sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau kita hanya memberikan data seadanya, maka KA pun akan memberikan hasil data seperti yang kita ambil seadanya. Selanjutnya, jadilah pengguna KA yang bijak. Kecerdasan buatan adalah alat bantu yang luar biasa. Tapi kita harus bertanggung jawab saat menggunakannya. Jadi kita jangan enak teman-teman mengkamufkan apa enak sekarang ada AI, ada AI ya. Bikin web pakai AI, bikin foto pakai AI, bikin PPT pakai AI. Semua ada kebijakan yang harus kita patuhi. Jadi jangan sampai data pribadi kita bocor, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan data. Selanjutnya, kita manusia itu lebih hebat daripada KA. Jadi meskipun KA sangat cerdas, tapi manusia itu lebih cerdas daripada KA karena kita yang membuat dan kita yang memberikan referensi data. Kecerdasan buatan membantu manusia berpikir dan berkreasi. Jadi KA ini bisa kita gunakan untuk berkreasi. Jadikan KA sebagai temanmu dalam belajar. Kecerdasan buatan adalah sahabat terbaiknya. Tetapi kreativitas dan pemikiran kritis manusia adalah kekuatan pertama. Oke, kecerdasan artifisial adalah alat hebat, namun kita yang mengendalikannya, kita yang dikendalikan oleh KA tersebut. Jadikanlah KA sebagai sahabat terbaik dalam belajar. Sekian dari Bapak, terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.